Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bismillah, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi buku 2 bab 4 tentang struktur teori akuntansi yang termasuk ke dalam mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE MSI. Dan anggota kelompok 6 terdiri dari Firda Sabrina, Meli Melianti, Muhammad Rizki, Siti Fatimah Tujaro, dan Teti Dea Widianti. Nah, langsung saja kita mulai pemaparannya. Pengertian struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan keterkaitan antara beberapa elemen yang dijadikan pedoman untuk penyusunan standar dan pengembangan teori akuntansi. Berikut gambaran yang menunjukkan struktur teori akuntansi yang meliputi beberapa elemen, yaitu rumusan tentang yang pertama ada tujuan laporan keuangan yang berhubungan dengan para penggunaannya. Yang kedua ada postulat akuntansi yang perumusannya berasal dari tujuan akan adanya laporan keuangan. Yang ketiga ada konsep teoritis akuntansi. Dan yang keempat ada prinsip dasar akuntansi yang memberikan penjelasan tentang sifat serta kualitas dasar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir ada standar akuntansi yang dipakai sebagai pedoman atau dasar penyusunan laporan keuangan. Di dalam tabel ini ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 4. Ada postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan standar akuntansi. Tujuan laporan keuangan secara umum menurut PSAK nomor 1 tahun 2015 ialah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Postulat akuntansi merupakan berbagai pernyataan atau asumsi yang dibuat dan menjadi suatu kebenaran, di mana kebenaran itu harus dipakai sebagai dasar dan harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Financial Accounting Standard atau VSAB ada beberapa asumsi dasar dalam postulat akuntansi, yaitu yang pertama ada postulat entitas, yang kedua ada postulat kelangsungan usaha, yang ketiga ada postulat unit pengukuran, dan yang terakhir ada postulat periode akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah aksioma yang kesesuaiannya dapat diterima oleh umum sebagai penopang untuk mewujudkan tujuan dari laporan keuangan dengan gambaran-gambaran sifat akuntansi yang berperan dalam perekonomian bebas dengan ditandai adanya pengakuan kepemilikan pribadi. Perumusan prinsip-prinsip dasar konsep teoritis akuntansi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kepemilikan. Dalam teori kepemilikan, entitas hanya sebagai wakil pemilik. Entitas hanyalah agen yang menjadi perhatian dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangannya, bukan entitas melainkan pemilik. Penentuan beserta analisis kekayaan bersih merupakan hak dari pemilik. Yang kedua, ada teori entitas. Dalam konsep ini, entitas adalah suatu badan yang harus dibedakan dan terpisah dari pemilik. Penyajian laporan keuangan yang berasal dari pencatatan akuntansi dipusatkan perhatiannya pada entitas atau perusahaan, bukan pada pemilik. Yang ketiga, ada teori dana. Pusat perhatian catatan dan pembuatan laporan keuangan pada konsep teori dana adalah kelompok aktiva, bukan pada pemilik ataupun entitas. Kelompok aktiva yang menjadi pusat perhatian pemakaiannya sudah dibatasi dengan membayar atau menyelesaikan sebesar kewajiban yang tertentu. Konsep pada teori ini beranggapan bahwa suatu entitas adalah unit dana. Yang keempat ada teori badan usaha. Pusat perhatian pada teori badan usaha ialah semua pihak yang mempunyai hubungan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Dalam teori ini, informasi akuntansi seharusnya tidak hanya mementingkan pemilik perusahaan, tetapi pemakai lainnya seperti manajemen, pemerintah, masyarakat, kreditur, pegawai harus mendapat perhatian juga. Dan yang terakhir ada teori ekuitas residual.
Pemegang saham pada pandangan teori ini adalah mereka memiliki ekuitas dalam perusahaan, seperti halnya dengan pemegang saham. Ekuitas yang lain tetapi tidak dianggap pemilik perusahaan. Dalam teori ini, hasil perubahan atas penilaian aktiva, laba ditahan, laba bersih, serta pengubahan hak pada pemegang ekuitas yang lainnya tercermin pada residual equity pada pemegang saham biasa. Konsep pada teori ini adalah merupakan pandangan antara teori entitas dan Profritik. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan pedoman atau ketentuan yang telah diputuskan dan disepakati umum sebagai dasar untuk penetapan teknik akuntansi yang berlandaskan tujuan serta konsep teoritis akuntansi. Dua asumsi dasar yang diberikan standar akuntansi keuangan Indonesia yaitu yang pertama dasar akrual, yang kedua kelangsungan usaha. Prinsip dasar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 10. Yang pertama prinsip entitas ekonomi, yang kedua prinsip periode akuntansi, yang ketiga prinsip satuan moneter, yang keempat prinsip kesinambungan usaha, yang kelima prinsip biaya historis, yang keenam prinsip pengungkapan penuh, yang ketujuh prinsip pengakuan pendapatan, yang kedelapan prinsip mempertemukan, yang kesembilan prinsip konsistensi, dan yang kesepuluh prinsip materialitas. Prinsip dasar akuntansi menurut Accounting Principles Board Statement 4 ada 9. Yang pertama Cost Principles, Revenue Principles, Matching Principles, Objective Principles, Consistent Principles, The Close Principles, The Converting Principles, Materiality Principles, Uniformity dan Comparability Principles. Standar akuntansi menurut VASB. Standar akuntansi yaitu metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi merupakan pedoman umum untuk menyusun laporan keuangan berupa aturan-aturan umum dan bersifat praktis, sehingga standar akuntansi penting sifatnya. Ialah yang pertama, memberikan informasi akuntansi kepada para pemangku kepentingan atas posisi keuangan, laporan kinerja, dan hal lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kedua, sebagai aturan dan pedoman bagi auditor atau akuntan publik dalam menjalankan kegiatan audit serta menguji validitas terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan data dasar kepada pemerintah tentang berbagai variabel penting untuk dasar pengenaan pajak, pembuatan peraturan atau regulasi, perencanaan, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan makro lainnya. Yang terakhir, penghasil prinsip dan teori dari para ahli pada bidang disiplin akuntansi. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu struktur teori akuntansi adalah aturan dan teknik akuntansi yang ada didasarkan pada pondasi teori akuntansi yang dibentuk dari elemen-elemen hierarki yang berfungsi sebagai kerangka acuan atau struktur teoritis. Pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, kerangka acuan atau struktur teori yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan akuntansi formal hanyalah cerminan dari penerapan struktur teori akuntansi. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.